Alat dan bahan yang saya gunakan yaitu tabel pengamatan, penggaris, lensa cembung, ada lilin, centang sayur sebagai cermin cekung, dan yang terakhir ada layar. Kertas foto. Selamat menyaksikan videonya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai alat optik. Cermin merupakan benda optis yang tidak tembus cahaya yang berfungsi memantulkan hampir semua cahaya yang datang. Sedangkan lensa adalah piranti optis tembus cahaya yang dibatasi oleh dua permukaan bidang bola atau salah satu bidang batasnya bintang datar. Tujuan praktikum ini adalah untuk menentukan jarak titik api atau fokus pada lensa cembung atau cermin cekung, serta menentukan kekuatan lensa pada lensa cembung. Bahan pertama yaitu lensa cembung. Lensa cembung adalah lensa yang bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Yang pertama, susunlah alat dengan posisi lensa cembung di antara lilin dan layar. Lalu atur posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Lalu ukurlah jarak benda yaitu jarak lilin ke lensa dan ukur jarak bayangan yaitu jarak lensa ke layar. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan beberapa kali dengan mengubah-ubah dudukan benda lensa untuk mendapatkan variasi data yang fokus di layar. Pada data pertama diperoleh jarak benda 0 cm dan jarak bayangan 0 cm. Pada jarak kedua, jarak benda 20 cm dan jarak bayangan 40 cm. Jarak ketiga 22 cm dan jarak bayangan 42 cm. Jarak keempat 24 cm dan jarak bayangan 44 cm. Jarak kelima, jarak benda 26 cm dan jarak bayangan 48 cm. Berdasarkan hubungan pada jarak fokus, melalui data tersebut kita mendapatkan nilai rata-rata pada jarak titik api atau fokus sebesar 6,44 cm atau 0,0644 meter dengan tembus kekuatan lensa dan satuan meter diperoleh kekuatan lensa cembung yang digunakan sebesar 15,52 diometri. Percobaan kedua yaitu percobaan cermin cekung. Berbeda dengan lensa yang meneruskan cahaya, cermin cekung bersifat memantulkan cahaya. Karena itu, posisi lilin diletakkan di tengah di antara layar dan cermin cekung. Lalu, atur bersamaan kedudukan benda dan layar agar terbentuk bayangan yang paling tajam. Setelah bayangan fokus, baru kita ukur jarak benda dari lilin ke cermin dan jarak bayangan dari layar ke cermin. Pada percobaan pertama, saat bayangan di layar fokus, terukur jarak benda sebesar jarak benda 0, cm dan bayangan 0, cm. Pada percobaan kedua, kedudukan benda diubah ke cermin sehingga mendapatkan fokus baru dan didapatkan jarak benda sebesar 15 cm dan jarak bayangan 25 cm. Pada percobaan ketiga, dengan menggeser kedudukan lilin dan cermin hingga bayangan kali tajam, terukur jarak benda sebesar 10 cm dan jarak bayangan 30 cm. Pada percobaan keempat, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 34 cm. Untuk jarak kelima yaitu jarak benda 4 cm dan jarak bayangan sebesar 36 cm. Dari hasil percobaan ini, saya berhasil menemukan nilai rata-rata jarak titik api atau fokus dari cermin cekung yang digunakan yaitu sebesar 0,076 cm.
Berdasarkan percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedudukan jarak benda, lensa maupun layar diubah-ubah untuk mencari titik fokus, nilai jarak benda dan jarak bayangan akan selalu berubah secara sebandingan untuk mempertahankan posisi tajamnya. Yang kedua yaitu melalui perhitungan matematis, nilai jarak titik api atau fokus dari sebuah alat optik akan selalu bernilai tetap atau konsisten karena hal tersebut merupakan karakteristik fisik asli dari lensa maupun cermin itu sendiri. Dengan demikian praktikum lensa cembung dan lensa cekung.